Tanamannya sangat subur sekali, buahnya sangat lebat seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai agar sukses. Kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di sini, tanamannya sangat luar biasa sekali, buahnya sangat lebat seperti ini. Ini merupakan tanaman cabai rawit varietas kaliber, kawan-kawan. Jadi cabai rawit kaliber itu tipenya seperti ori. Jadi buahnya besar-besar dan bobotnya ini luar biasa sekali. Nah, ini sudah ada merah-merah ini seperti ini. Daunnya ada kuning sedikit nih. Nah, buahnya seperti ini, ujungnya tumpul dia, tetapi sangat keras sekali. Jadi sangat lebat sekali buahnya seperti ini. Nah, kita menanam cabai rawit kaliber ini di lahan bekas dulunya, kawan-kawan. Dulu bekas tanaman cabai hijau atau cabai merah besar. Tetapi walaupun di lahan bekas, bisa dilihat di sini buahnya luar biasa sekali. Sangat lebat. Bergerombol dia seperti ini. Jadi di sini perantingannya pendek sekali. Jadi kalau perantingan pendek, otomatis bunga dan buahnya itu lebat, kawan-kawan. Ini buahnya nih luar biasa sekali. Kalau kita pegang seperti ini sangat keras. Tuh buahnya ini sudah merah-merah ini. Untuk jarak tanam yang kita gunakan di sini adalah 60 kali 55, sedangkan lebar bedengan kurang lebih di sini 90 cm, hampir 1 meter. Lebar selokan di sini kurang lebih 80, kawan-kawan. Untuk mendapatkan tanaman seperti ini subur dan berbuah lebat, teknik pertama yang kita lakukan sebelum melakukan penanaman adalah melakukan pengocoran dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Itu dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kocor per lubang tanam kurang lebih 100 ml. Nah, setelah kita kocor seperti itu baru melakukan penanaman. Jadi tanahnya menjadi subur, gembur, sehingga tanaman menjadi pertumbuhannya luar biasa seperti ini. Ini buahnya lebat sekali. Bergerombol buahnya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengocoran asam humat, trichoderma, dan silika karbon, dan setelah melakukan penanaman, selanjutnya kita melakukan pengocoran lagi, kawan-kawan, di saat tanaman cabai berusia 5 hari, 10, 15, dan 20 hari. Kita kocor dengan menggunakan pupuk organik cair, yaitu kita menggunakan asam amino, tetapi kita campur dengan Mordenpool. Nah, asam aminonya kita memakai 30 ml, Mordenpoolnya juga kita memakai 30 ml untuk takaran 20 liter air. Kita kocor langsung di lubang tanam, itu kurang lebih 100 ml. Nah, dengan demikian, maka kondisi tanaman setelah pindah tanam tidak mengalami stres.
Jadi tidak mengalami stres itu mengakibatkan tanaman tumbuh cepat kawan-kawan, sehingga menjadi luar biasa seperti ini. Untuk pupuk organik cair yaitu asam amino, kita menggunakan yaitu Premino seperti ini. Sedangkan untuk trichodermanya kita memakai Biosigma trichoderma seperti ini. Jadi trichoderma ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan jamur atau patogen kawan-kawan. Jadi dengan demikian maka kondisi lahan atau kondisi tanah itu menjadi gembur, sehat, tanaman pun menjadi tumbuh sehat seperti ini. Jadi dosisnya masing-masing untuk asam amino seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Untuk Premino ini kita memakai 30 mili yang di mix dengan Mordenpool juga sama 30 mili. Sedangkan untuk Biosigma yang sebelum melakukan penanaman melakukan pengocoran dengan asam humat, trichoderma dan silika karbon, itu kita memakai 3 sendok makan kawan-kawan. Jadi dengan dikocor dengan bahan-bahan seperti tadi, pertumbuhan tanaman luar biasa, menjadi sehat, menjadi subur, dan berbuah lebat. Untuk mengatasi keriting daun, kita melakukan penyemprotan insektisida, bisa menggunakan merek dagangnya seperti Apidor, di rolling dengan insektisida bahan aktif diapinturon yaitu Pegasus, kawan-kawan. Jadi dengan sistem rolling, kondisi tanaman menjadi aman dari serangan hama, tungau maupun trip. Di sini buahnya luar biasa seperti ini, sangat lebat sekali. Sedangkan untuk fungisidanya kita memakai 2 bahan, yaitu dengan satu bahan aktif metalaksil, merek dagangnya seperti Bisromil. Itu kita memakai 2 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Di rolling dengan menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida, yaitu merek dagang seperti Kopsit 77. Jadi untuk inseknya kita memakai Apidor di rolling dengan Pegasus, sedangkan untuk fungisidanya kita memakai Bisromil di rolling dengan Kopsit 77. Nah untuk kopsitnya itu disemprot tunggal kawan-kawan, tidak dicampur dengan bahan apapun. Itu dosisnya 2-3 sendok makan. Untuk Bisromilnya cukup 2 sendok makan. Kalau inseknya seperti Apidor juga memakai 2 sendok makan. Untuk Pegasusnya memakai 15 mili. Nah untuk mengendalikan atau mencegah daripada serangan lalat buah, kita menggunakan insektisida mereknya seperti ini. Ini Gracia seperti ini dari Nupam. Nah dosisnya kita pakai satu tutupnya ini kurang lebih 15 mili. Itu interval 4-5 hari sekali. Nah kita rolling juga dengan bahan aktif asepat seperti menggunakan merek Dapat dan Curakron kawan-kawan. Itu untuk pengendalian lalat buah. Jadi untuk tanaman cabai rawit khususnya, itu biasanya lalat buah sangat luar biasa sekali menyerang tanaman cabai, apalagi memasuki musim kemarau. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, dengan sistem rolling, yaitu Gracia, Dapat, maupun Curakron, jadi boleh dikatakan aman dari serangan lalat buah. Nah seperti ini buahnya kawan-kawan, sangat luar biasa sekali, sangat besar-besar. Bergerombol seperti ini. Pupuk susulan kita menggunakan yaitu Vertipos dimix dengan KNO 3 yang putih. Nah Vertiposnya kita memakai 5 kilo, KNO 3 putihnya kita memakai 1 kilo, artinya 5:1. Nah kalau tidak memakai KNO 3 putih, bisa memakai NPK Grower. Jadi kalau NPK Grower bisa memakai 1 kilo, artinya Vertipos 2 kilo, NPK Grower 1 kilo.
Tetapi kalau memakai KNO3 yang putih sebagai pupuk susulan, bisa memakai dengan dosis 5 kilo per tipos, 1 kilo KNO3 putih. Nah, kita aduk, bisa dimix atau dicampur dengan trichoderma. Nah, per lubang pupuk kita memakai atau memberinya hanya 1 sendok makan. Jadi dengan pemberian pupuk susulan seperti tadi, maka buahnya menjadi super lebat seperti ini. Jadi untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat, sebelum tanam, usahakan melakukan pengocoran dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Jadi 3 bahan ini sangat bagus sekali untuk menyuburkan tanah dan menyehatkan tanah. Jadi kalau tanah subur, tanah sehat, otomatis pertumbuhan tanaman juga sehat dan subur. Dan jangan lupa di usia 5 hari setelah pindah tanam, 10 hari, 15-20 hari, usahakan melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair yaitu asam amino dicampur dengan Mordenpul. Nah, Mordenpul itu ada kandungan fosfatnya. Jadi tujuan kita mencampur asam amino dan morden agar akarnya cepat tumbuh, tunas-tunasnya cepat tumbuh juga, tanaman tidak mengalami stres setelah pindah tanam. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.